Locking plier sering disebut juga tang jepit di Indonesia. Yang terkenal adalah tang buaya karena bentuk rahangnya seperti buaya. Kegunaan dari tang jepit untuk membantu kita dalam memegang benda, guys. Biasanya kita kalau memegang benda harus diremas ya, seperti tang gitu. Nah, ini bisa dikunci sehingga kita tidak perlu selalu meremasnya, hanya perlu memegangnya saja. Tang jepit memiliki rahang yang berbeda-beda, guys. Di sini adalah model C-clamp. Ada juga berupa rantai dan lain-lain. Modelnya banyak sekali dan bagian belakang tipikalnya adalah sama, yaitu adalah ini handle, saya bilang ya handle, ada dua, atas dan bawah. Kemudian dia punya baut pengencang atau drat juga ya, berupa drat. Biasanya kalau ke kanan nanti dia akan mengencangkan, sedangkan ke kiri dia akan mengendorkan. Dan kemudian ini tuas untuk membuka dari tang jepit tersebut. Jika diperhatikan, kalau saya putar, dia akan merenggang, guys. Ya, kemudian kalau handle-nya dibuka, dia akan membuka rahang secara penuh. Cara menggunakannya biasanya ada dua macam, guys. Yang pertama, jika dalam posisi rapat, rahangnya ini lebih kecil daripada objeknya, biasanya kita bisa buka. Ini tergantung model, guys ya. Kita selipkan, kemudian handle kita rapatkan, namun jangan sampai terlalu kencang, guys. Kemudian kita putar baut ini, guys, sampai kita merasa bahwa kita mampu untuk menekannya, guys. Dia akan terkunci. Dari mana kita tahu bahwa kita mampu, guys? Karena meskipun ukuran rahangnya mau besar mau kecil, ukuran handle ini pada saat rapat kurang lebih selalu sama, guys. Dia hanya bergeser saja. Kemudian untuk membukanya kita hanya perlu menekan tuas ini, guys. Dia akan terbuka, guys. Cara kedua, jika ukuran rahangnya lebih besar daripada benda yang hendak dijepit, kita hanya perlu taruh di sini, kemudian kita kencangkan drat ini, guys, baut ini sampai menjepit dan kita rasa dia cukup, guys. Ini masih bergerak, guys ya. Kemudian kita buka dan kita putar kira-kira seperempat putaran atau disesuaikan dengan tang jepit Anda. Kemudian kita tekan. Nah, kalau dirasa bahwa ternyata masih kurang kuat, kita kencangkan lagi dan kita tekan lagi. Lebih keras tetapi masih bisa bergerak, kita putar lagi dan kita kencangkan lagi. Terus terang semakin kita kencangkan ke kanan, guys, ini semakin besar dan semakin keras untuk ditekan, guys. Semakin keras ditekan, maka jepitannya ini akan semakin kuat. Ini sudah tidak bergerak lagi, guys. Meskipun rahang dari tang jepit banyak variasinya, guys, namun prinsip kerjanya selalu sama, kurang lebih sama ya. Ini yang paling standar, biasanya kita modelnya ini didorong keluar. Untuk beberapa kasus perlu dua tangan, guys ya, karena terkadang handle-nya ini terlemparnya jauh sekali dari genggaman tangan. Selanjutnya mirip, guys, tetapi dia tidak didorong keluar, tapi dia ditekan ke bawah. Keunggulan dari yang model ditekan adalah kita masih bisa pegang handle-nya. Sehingga kalau kita ada beberapa pekerjaan repetitif, guys, jadi tidak perlu dua tangan, cukup satu tangan saja udah bisa melakukannya, guys. Yang ketiga, ini sebenarnya agak combo, guys. Yang pertama, dia sudah tidak ada tuasnya, guys, tuas untuk membuka. Jadi hanya perlu didorong. Nah, di sini kalau diperhatikan, dia ini nanti punya semacam lever kecil, guys ya, untuk membukanya secara mekanis. Jadi kita hanya perlu dorong keluar. Yang membedakan adalah dratnya ini, guys, bautnya.
Jika perhatikan dia punya lubang. Ini kegunaannya adalah, ini kalau saya coba guys ya gini, ini saya udah kendorin guys. Kemudian kita kencangkan sampai kencang. Dia posisi masih bergerak guys nih. Nah, supaya tidak bergerak, kita bisa ambil obeng, kita masukkan dan kita putar guys. Semakin banyak kita putarnya guys, dia akan semakin kencang guys. Ini sudah tidak bergerak lagi. Nah, ini fungsinya dari lubang di bautnya ini guys. Ya, untuk bukanya ini modelnya biasa didorong aja. Jadi seperti ini guys. Selanjutnya yang keempat, ini adalah otomatis guys. Saya singkirkan dulu. Yang otomatis ini adalah dia tidak punya baut pengencang guys, dan digantikan oleh baut kecil di sini. Dibilang otomatis ini adalah kita tidak perlu menyetel kekuatannya diatur dari skrup ini guys. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya buka, kemudian kita ke bendanya ini yang terjepit, kita hanya tekan aja, dia akan menjepit guys, seperti itu guys. Jika bendanya lebih besar guys seperti ini, kita juga tidak perlu mengatur lagi, kita hanya perlu tekan saja, dia akan terjepit guys. Untuk yang model otomatis ini, kekuatan jepit diatur oleh skrup kecil ini guys, atau baut kecil ini. Kalau semakin ke kanan, jepitannya akan semakin lemah guys. Kalau kita geser ke kiri, putar ke kiri guys, dia akan semakin kuat jepitannya. Jadi sekali saja kita atur jepitannya ini, maka kekuatannya akan selalu sama. Untuk selanjutnya, ini sebenarnya kunci Inggris guys, tetapi dilengkapi juga dengan tang penjepit untuk mengunci posisinya. Dengan kata lain, kita bisa lakukan seperti ini guys. Kemudian kita kencangkan, nah, dia akan terjepit guys, sudah tidak bergerak lagi. Dia tidak dilengkapi dengan pengunci kekuatan penjepit guys. Dengan kata lain, jepitannya adalah standar, jadi dia akan menekan berat ini, ditekan gitu ya, sehingga rahangnya akan mengecil mungkin sekitar setengah mili atau 1 mili. Jadi kekuatannya hanya, penjepitannya hanya bergeser aja 1 atau setengah mili aja, kurang lebih seperti itu guys. Yang terakhir, ini yang agak khusus guys, saya singkirkan dulu. Ini adalah model klem, namun dia juga menggunakan sistem tang jepit guys. Yang membedakan dengan yang lain adalah ada baut kecil di sini ya, jadi putaran ini seperti biasa juga pengaruh ke pergeseran dari rahang ini guys. Kalau diperhatikan, kalau saya kendorin, rahangnya semakin membuka dan dia semakin keluar guys ya. Namun ini tidak mempengaruhi kekuatan dari jepitannya guys. Dia hanya akan berpengaruh terhadap jangkauan dari ukuran dari ujung ke ujung aja. Saya kembalikan dahulu. Yang mempengaruhi kekuatannya adalah baut kecil ini guys. Kalau saya kencangkan guys,
dia bukaannya hanya kecil guys. Kalau saya kendorkan, dia bukaannya lebih besar. Contohnya ini, kita hendak jepit ini guys. Dengan ini handle semakin besar, maka dia semakin kuat jepitnya guys. Masih gerak guys ya. Jepitnya nggak gerak guys. Oke guys, saya rasa cukup penjelasan saya mengenai penggunaan dari working pliers ini. Semoga dapat membantu Anda untuk kegiatan Anda sehari-hari. Sampai jumpa lagi.